Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Afikasari, dosen dari Fakultas Pertanian dan Peternakan, Prodi Peternakan Universitas Kahuripan Kediri. Sebagai dosen, saya melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut ini ialah salah satu kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan di bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah ilmu pengetahuan dan teknologi bahan pakan ternak yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi peternakan yang terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini ialah ilmu pengetahuan dan teknologi bahan pakan ternak. Tujuannya untuk mempelajari dan membahas tentang peranan dan kemajuan teknologi pengolahan pakan, menjelaskan sifat fisik kimia bahan pakan dalam hubungannya dengan pengolahan, menjelaskan pengaruh pengolahan terhadap perubahan nilai nutrisi pakan, serta membahas tentang sistem monitoring dan evaluasi pakan. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan dengan metode delivery, kemudian interaction, dan assessment. Delivery ialah proses yang saya lakukan untuk menyampaikan materi dengan baik dan menarik. Agar apa? Agar dapat diterima oleh mahasiswa. Kemudian, capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini ialah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi bahan pakan ternak dan klasifikasi teknologi pakan. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami peranan dan kegunaan teknologi pakan. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami sifat fisik dan kimia bahan pakan dalam hubungannya dengan pengolahan dan penyimpanan pakan. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami cara monitoring dan evaluasi kualitas pakan. Mahasiswa mampu menjelaskan, memahami jenis teknologi pengolahan pakan secara fisik, kimia, biologi, serta pengaruhnya terhadap nutrisi bahan pakan. Kemudian, tahap kedua adalah interaction yang merupakan suatu proses interaksi antara dosen dan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran. Sistem pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah pembelajaran tatap muka serta menggunakan suatu platform LMS yang diintegrasikan dengan SIAKAD yang digunakan untuk presentasi, kemudian diskusi, dan dapat mengerjakan kuis, kemudian dapat mengirim tugas, mengunduh materi, dan lain sebagainya. Metode yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ialah metode problem solving, di mana mahasiswa dapat lebih aktif lagi dalam diskusi kelompok, mencari dan memecahkan suatu masalah yang disajikan oleh dosen atau pemateri. Yang kedua adalah metode fasilitasi, adalah dalam mahasiswa akan membuat resume atau simpulan resume tentang materi yang sudah disampaikan dan menggunakan bahasa mahasiswa sendiri. Yang ketiga adalah metode discovery yang melibatkan mahasiswa lebih aktif dalam mencari, memahami, dan menemukan materi serta jawaban dari materi yang disampaikan, sehingga mahasiswa mampu menganalisa, kemudian mentransfer pengetahuannya dengan baik. Kemudian tahap ketiga adalah assessment. Assessment merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi yang diajarkan.
Sistem penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini ialah meliputi kehadiran 10%, kuis 10%, tugas 10%, keaktifan 10%, UTS 30%, UAS 30%. Kemudian materi yang diajarkan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bahan pakan ternak meliputi apa saja, yakni meliputi yang pertama ialah pengolahan bahan pakan, kemudian metode pengolahan bahan pakan secara biologis, kemudian pengolahan bahan pakan secara kimia, kemudian penyimpanan bahan pakan, kemudian kerusakan bahan pakan, toksisitas pada bahan pakan, feed aditif, feed suplemen, kemudian presentasi dan UAS. Nah, berikut ini adalah video pembelajaran micro teaching saya pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bahan Pakan Ternak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, siang dia. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Bertemu lagi dengan mata kuliah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bahan Pakan Ternak, ya. Kemudian materi yang kita bahas kali ini ialah mengenai pengolahan pakan secara biologis, gitu ya. Mungkin ada yang ingat ya, pertemuan kemarin membahas tentang apa? Ada yang tahu? Coba Mbak Iha. Untuk materi sebelumnya itu adalah gambaran umum mengenai metode pengolahan pakan ternak yang terdiri dari pengolahan secara fisik yang pertama. Untuk yang kedua, kimiawi, biologis, dan kombinasi atau campuran. Oke, ya gambarannya seperti itu. Kemudian ada yang ingat tujuannya apa? Pengolahan pakan? Atas mungkin ingat apa? Oke, Ya, baik pertemuan kemarin ya, tujuan meningkatkan kualitas pakan, ya. meningkatkan daya cerna, meningkatkan tersedia pakan, mengelola limbah pertanian. Oke, betul. Jadi flashback yang kemarin ya, materi yang kemarin itu pengolahan pakan itu metodenya ada beberapa metode. Satu secara kimia, secara mekanis, secara biologis. Kemudian tujuannya apa? Meningkatkan kualitas pakan, meningkatkan apa? Daya cerna, ya kan ya, Bas. Kemudian meningkatkan ketersediaan pakan, terus mengolah limbah pertanian gitu. Kenapa kok ada pengolahan pakan? Kenapa? Karena ya kita tahu ya, kita kan ada di wilayah Indonesia. Nah, itu ada kan tropis, ada musim kemarau sama musim penghujan gitu. Nah, ketersediaan pakan itu tidak selalu ada. Ya, kalau musim penghujan itu kan melimpah. Nah, kalau musim kemarau nggak ada, sulit kita sebagai peternak mencari pakan. Ya kan? Betul. Nah, itu untuk menanggulangi itu, nah itu kan suatu masalah berarti ya. Kalau musim kemarau, kita dapat pakan dari mana gitu. Itu kan masalah. Nah, kita harus mencari solusinya. Nah, solusinya dengan apa? Nah, metode pengolahan pakan gitu secara teknologis. Nah, itu salah satunya kalau secara biologis tadi dengan bantuan mikroorganisme. Jadi, ketika pakan melimpah, kita bisa menyimpan dengan lama, ya. Jadi nggak takut akan busuk gitu. Kalau busuk kan nggak bisa dipakai ya, gitu. Nah, penyimpanan dengan lama itu caranya gimana? Nah, itu bisa dengan metode biologis gitu. Nah, pengolahan bahan pakan ternak dengan metode biologis itu proses mengubah bahan pakan menjadi pakan yang lebih berkualitas gitu dan mudah dicerna dengan memanfaatkan bakteri, jamur, dan enzim. Itu kalau biologis. Tujuan utamanya meningkatkan nilai nutrisi, kemudian memperbaiki tekstur, mengurangi zat anti nutrisi dalam pakan. Nah, contohnya ya, jerami padi.
Nah, jerami padi itu kan kualitasnya rendah ya. Nanti dilihat di tabel itu serat kasarnya tinggi kalau jerami padi. Nah, untuk meningkatkan nilai nutrisi, palatabilitas, rasa atau daya cerna itu dengan metode fermentasi atau silase. Nah, itu kan dengan ini ya tadi bantuan mikroorganisme itu secara biologis gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan pengolahannya secara fermentasi menggunakan enzim, bisa pembuatan silase. Nah, keuntungan pengolahan biologis itu tadi sudah dijelaskan. Salah satunya meningkatkan nilai nutrisi. Ya, tadi Abbas bilang ya, itu keuntungannya tuh meningkatkan kecernaan, terus mengurangi zat anti nutrisi. Nah, anti nutrisi terus meningkatkan palatabilitas, mudah dicerna, terus pengawetan pakan, mudah dicerna, rasanya enak gitu. Nah, kenapa pengolahan biologis itu penting? Meningkatkan efisiensi pakan tadi ya, yang berlimpah, terus yang kekurangan, terus manfaatkan sumber daya lokal. Nah, banyak tuh limbah-limbah pertanian. Nah, contohnya apa? Ya, jerami itu juga limbah. Ya, Buah-buahan yang busuk-busuk di pasar juga limbah. Nah, itu kalau mungkin lebih ke kayak kulitnya kedelai itu kan juga dibuang ya. Jadi kalau orang bilang keletepan kedelai itu loh ya, itu juga bisa itu. Terus habis itu tepung jagung. Tepung jagung itu kan dibuang ya biasanya. Terus kalaupun dimakan itu nggak begitu seneng ya. Nah, itu kalau dimanfaatkan lagi, diubah nilai nutrisinya itu akan lebih baik dengan fermentasi atau silase itu. Terus kemudian ada dua tadi ya metodenya yang bisa dipakai, ada silase dan fermentasi. Terus kemudian prosesnya gimana? Jadi pakan silase diawetkan melalui proses ensilase gitu dalam sebuah wadah yang tertutup anaerob gitu. Nantinya dalam proses itu bakteri asam laktat akan memanfaatkan gula yang tersimpan dalam bahan pakan. Karena kan mengandung gula ya bahan pakan itu, dan akan terjadi proses fermentasi asam laktat dalam kondisi anaerob gitu. Itu kalau silase. Jadi berhandas gitu. Iya, tuh gitu. Jadi memang dalam anaerob itu nanti akan terbentuk kondisi asam gitu. Kemudian untuk memacu terbentuknya suasana asam dapat ditambahkan zat aditif lagi. Nah, itu berupa karbohidrat yang mudah dicerna seperti tetes, kemudian dedak bisa, onggok, jagung gitu. Itu untuk apa? Untuk makanannya bakteri asam laktat tadi. Gitu. Nah, dalam kondisi anaerob atau kedap udara, nah pakan ini akan disimpan dalam waktu yang lama gitu. Bisa dapat tiap net. Tapi tapi nanti itu apa? Kalau ada kebocoran, nah itu nanti akan tumbuh bakteri gitu atau jamur. Jamur kalau udah kena jamur nggak bisa dipakai ya, karena udah anaerob. Nah, tujuannya tadi kan sudah tahu ya untuk penyimpanan, kemudian habis itu tujuan lain juga pengawetan nutrisi, penyediaan bahan cadangan, pemanfaatan pakan berlebih, pencegahan pembusukan, peningkatan daya simpan, terus meningkatkan nutrisi, mencegah kehilangan nutrisi tadi. Nah, proses pembuatan silase tuh ada persiapan ya. Persiapan itu pilih dan singkirkan bahan-bahan yang tidak diinginkan. Lalu lakukan pelayuan. Harus ini ya, dilayukan. Jadi kalau dalam keadaan basah, itu kadar airnya tinggi. Itu nggak boleh. Gitu. Akan cepat busuk. Terus pada hijauan untuk menaikkan kadar air. Nah, habis itu penghancuran. Penghancuran itu pepotongan atau dicoper ya biasanya dalam bentuk yang kecil-kecil. Tujuannya biar mudah dimampatkan, biar anaerob. Terus kemudian pencampuran. Nah, campuran bahan yang sudah dicacah dengan bahan tambahan tadi ya, bisa berupa apa tadi? Tetes tebu ya, molasses itu. Terus pemadatan, masukkan campuran ke dalam wadah seperti tong bisa, plastik,
atau silo, kemudian padatkan. Itu harus benar-benar padat dan ditutup rapat agar tidak ada udara yang masuk. Kemudian penyimpanan. Simpan silase di tempat yang sejuk dan terlindung dari sinar matahari langsung untuk menjaga kualitas. Kemudian pemanenan. Nah, saat akan digunakan, silase perlu diangin-anginkan sebentar. Perlu diingat, silase yang sudah dibuka tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama karena kan sudah kena udara. Nah, kayak gini prosesnya. Nah, terus kemudian secara organoleptik silase yang baik, kalau kita punya kertas lakmus ya, kertas pH, itu bisa dilakukan pengecekan. pH-nya kurang dari 4 idealnya. Mempunyai tekstur yang segar, lembut, bila dikepal tidak keluar air. Kadar airnya sekitar 60-10%, warna hijau kekuningan. Kemudian baunya segar dan tidak busuk. Jadi baunya tuh wangi. Terus disukai ternak. Nah, ini tidak berjamur. Terus kemudian dipegang tuh nggak ada lendirnya. Nah, tidak menggumpal. Ya, tidak. Terus kemudian kita beralih ke fermentasi. Tadi kan silase, kemudian kita lebih ke fermentasi. Fermentasi pakan, proses pengolahan pakan ternak dengan bantuan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk mengubah struktur kimia pakan, meningkatkan nilai nutrisi, dan memudahkan pencernaan ternak. Fermentasi juga dapat membantu mengawetkan pakan dan mengurangi zat anti nutrisi. Nah, tujuannya juga sama ya. Tujuannya secara umum meningkatkan kualitas nutrisi pakan, memudahkan pencernaan pakan oleh ternak, memperpanjang masa simpan. Nah, tapi kalau proses fermentasi ini melibatkan penggunaan mikroorganisme. Seperti apa? Seperti enzim. Nah, untuk apa? Untuk memecah komponen pakan seperti karbohidrat, protein menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, bahan pakan yang umum difermentasi itu ada jerami, rumput, biji-bijian, limbah pertanian, limbah pangan bisa. Nah, contohnya ada ini ya, ada beberapa contoh aja. Ada fermentasi jerami, kemudian fermentasi silase, kemudian fermentasi pakan ayam. Nah, itu saya pakan ayam juga bisa difermentasi untuk meningkatkan kandungan protein biasanya. Terus mengurangi kandungan zat dasar. Nah, ini contoh ya, ini contoh aja. Contoh proses pembuatan silase tepung jagung. Kan banyak ya. Ini kalau musim panen nggak ada tepung jagung, kemudian dedak padinya buat apa? Sumber karbohidrat tadi. Tetes tebu, kemudian chopper buat nyacah-nyacah, terus sekop, silo, kantong plastik. Nah, gitu. Tadi sudah dijelaskan ya proses-prosesnya. Kemudian, nah, ciri-cirinya ketika fermentasi tepung jagung itu udah jadi, itu mengeluarkan aroma yang lembut dan menyenangkan. Terus berwarna kuning kecoklatan dengan warna dasar jerami yang masih terlihat. Memiliki tekstur yang lembut dan lentur dan tidak kaku, bebas dari tanda-tanda pembusukan pertumbuhan jamur. Ini maksudnya dengan warna tebun yang terlihat. Nah, manfaatnya fermentasi pakan. Nah, tadi ya meningkatkan nutrisi seperti protein, vitamin, kemudian menurunkan serat dasar. Terus habis itu jenis-jenis fermentasi itu ada fermentasi asam laktat, terus ada fermentasi amonia. Nah, kemudian sekian presentasinya, materi yang saya paparkan. Mungkin nanti ada diskusi dulu ya. Itu diskusi mengenai bahan-bahan pakan yang bisa digunakan untuk fermentasi atau silase. Maju aja, Mbak. Tuh, di sini, Mbak. Oke, mungkin bisa dijelaskan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang bahan-bahan yang bisa dibuat fermentasi atau silase, nggih. Untuk bahan-bahan yang bisa dibuat fermentasi atau silase, ini yang pertama adalah bahan hijauan. Untuk yang pertama bahan hijauan ini antaranya adalah rumput gajah, terus ada jagung, sorghum, kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau. Terus ada juga daun-daun seperti daun jagung, daunnya jagung itu, terus daun singkong atau ketela, puhung. Terus untuk bahan lainnya,
ini ada buah-buahan seperti apel, terus pisang. Untuk sayurannya juga ada seperti kubis, wortel, dan masih banyak lagi. Untuk biji-bijian, ini bisa biji jagung, biasanya diselek, terus sorghum, kedelai. Terus yang selanjutnya limbah pertanian seperti jerami, terus sekam. Seperti yang disebutkan Budian, ada kelecep juga. Ini untuk bahan fermentasi. Untuk yang bahan silase, ini juga nggak berbeda. Ada rumput gajah juga, terus jagung, sorghum, kacang-kacangan, dan hijau-hijauan yang kaya akan nutrisi. Jadi hampir sama ya untuk fermentasi dan silase untuk bahannya. Dan manfaat fermentasi atau silase itu meningkatkan nilai gizi, mengawetkan bahan untuk stok bahan pakan, untuk meningkatkan palatabilitas atau mengurangi resiko kerusakan. Seperti itu untuk bahan-bahan dari fermentasi atau silase. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi seperti yang dijelaskan Mbak Iha tadi, lebih kita tuh untuk fermentasi sama silase itu kan kalau peternak lebih ke gimana caranya biar produksinya itu bahan produksinya itu murah gitu ya, tapi nanti hasilnya bagus gitu ya. Nah, otomatis lebih ke limbah-limbah pertanian aja yang digunakan untuk fermentasi atau silase gitu. Jadi yang misal yang nggak dimanfaatkan kayak tepung jagung, jerami padi, kayak gitu kan hasil limbah panen ya. Itu bisa digunakan untuk fermentasi atau silase. Nanti kan di fermentasi atau silase gunanya apa? Untuk meningkatkan kandungan nutrisi gitu. Mungkin itu saja. Nanti kesimpulan ya, Mas Fani, boleh ditutup mungkin. Untuk kesimpulannya adalah metode pengolahan pakan meliputi pengolahan secara fisik, kimia, biologis, dan kombinasi. Pengolahan pakan secara biologis melibatkan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan enzim, yang tujuan utamanya meningkatkan nilai nutrisi, memperbaiki tekstur, dan mengurangi zat anti nutrisi dalam pakan. Contohnya ialah silase dan fermentasi. Seperti itu. Oke, ya terima kasih. Itu semua materi yang kita bahas dari awal hingga akhir. Nah, rangkumannya seperti yang dijelaskan oleh Mas Fani tadi. Oke, sekian perkuliahan hari ini ya. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian yang saya sampaikan untuk sajian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya Dian Afikasari undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.